Untuk materi kedua yaitu berkaitan dengan perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial. Nah, kita semua pasti pernah mendengar yang namanya perselisihan hubungan industrial. Pada intinya perselisihan seputar hak, kemudian PHK, pemutusan hubungan kerja, kepentingan, atau dengan serikat buruh pekerja masuk ke dalam ke kategori ini atau kategori hubungan industrial. Kemudian jadi yang dimaksud dengan hubungan perselisihan hubungan industrial menurut sumber hukum yang saya baca yaitu dari sebuah artikel online menyebutkan bahwa hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja, buruh atau serikat pekerja atau buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat dalam suatu perusahaan. Poinnya di sini bahwa serikat dalam satu perusahaan. Jika misalnya ada suatu perselisihan hubungan industrial atau berkaitan dengan pekerja, tentu tidak dapat dilepaskan yang namanya dari hubungan industrial. Oleh karena itu, kita perlu mengenali terlebih dahulu hubungan industrial. Menurut referensi yang saya baca, yaitu dari Suntanu Kertonegoro, menyebutkan bahwa istilah perburuan memberikan kesan sempit, seakan hanya menyangkut hubungan antara pengusaha dan yang pekerja atau pemberi kerja dengan pekerja. Nah, hal itu tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan ayat 16 ya, tentang penggunaan istilah industrial. Ya, di sana disebutkan bahwa ya suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa terdiri dari pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Jadi jika misalnya di dalam suatu tempat kerja itu terjadi suatu perselisihan, sebenarnya bisa diselesaikan. Diselesaikannya bagaimana? Dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang ditentukan oleh undang-undang sesuai kewenangannya. Misalnya dalam suatu perusahaan ada perselisihan soal PHK dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pekerja, juga bisa menguasakan kemana? Ke serikat buruhnya, serikat pekerjanya. Tetapi serikat yang dimaksud adalah yang ada di dalam perusahaan itu yang diakui. Nah, jika misalnya menggunakan kuasa dalam suatu perselisihan menggunakan kuasa serikat pekerja atau serikat buruh, harus diakui karena itu wajib ditentukan oleh undang-undang dan biasanya akan melibatkan yang namanya tenaga kerja atau dinas tenaga kerja. Nah, oleh karena itu perselisihan-perselisihan yang terjadi antara pekerja dan penguasa sangat mungkin dilakukan mediasi lah bahasanya, dengan melibatkan yang dikuasa, yang diberi kuasa atau di serikat pekerja tadi. Jadi pada prinsipnya negara sudah memberikan ruang terhadap perselisihan hubungan industrial berkaitan dengan PHK, kepentingan atau pekerja.